Jadi ada beberapa makanan yang punya kadar indeks atau indeks glikemia tinggi, yang cenderung manis-manis, pastinya itu dalam kalau kita konsumsi makanan tersebut akan cepat meningkatkan kadar gula. Itu ada beberapa bahan makanan yang harus dihindari. Yang kemudian yang ketiga adalah jadwal atau jamnya, betul ya. Jadi jumlahnya, jenisnya, jamnya. Jadi orang diabetes itu nggak boleh sembarangan. Kalau mau kadar gulanya terkontrol, jadi harus terjadwal. Jadwalnya bagaimana? Nah, itu ada 3 porsi makan utama, kemudian di sela-sela itu bisa pakai snack ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Nah, idealnya, jadi kadar gula itu kalau kita punya alat sih ya, bisa diperiksa ya kadar gula setiap hari ya, dengan bisa diagnostik dan sebagainya. Nah, pemeriksaan kadar gula itu ada 2 macam ya. Jadi yang pakai darah vena atau darah kapiler ya. Nanti ada penjelasannya. Jadi darah vena itu diambil ini ya dari pembuluh darah ya. Kemudian ada yang pakai stick itu yang pakai darah kapiler, pembuluh darah kecil. Juga nilainya juga ada perbedaan nanti. Tapi ya sebenarnya maknanya sama fungsinya. Jadi untuk mengetahui kadar gula kita. Ini satu tanda-tanda bagaimana kita mengetahui kalau kadar gula kita tidak terkontrol. Ya, salah satunya misalnya kita sering merasa haus dan sering kencing. Nah ini biasanya. Jadi ini disebabkan terlalu banyak gula dalam darah kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, terutama yang punya diabetes, ya, sewaktu-waktu kok saya kok merasa haus, ngelak terus, jadi minum. Nah, kemudian kok akhirnya juga sering kencing juga kan? Lumrah seperti itu, sering minum, sering kencing. Tapi kalau tidak dirasakan tidak seperti biasa, ya, itu salah satu tanda aja sebenarnya bahwa oh ini berarti kadar gula saya kemungkinan adalah tinggi. Ya. Di sini terlalu tinggi dalam darah, jadi ginjal bekerja lebih keras, jadi untuk menyaring darahnya, menyaring glukosanya tadi ya. Jadi kalau dipaksa seperti itu, otomatis kencingnya menjadi lebih banyak, gitu ya. Jadi ini kemudian untuk haus adalah cara tubuh ada memberitahu bahwa di dalam tubuh kita itu perlu tambahan cairan kan gitu ya. Jika minum maka kita akan cenderung terjadi kurang cairan kan gitu ya. Namanya berubah. Normal Bapak sekalian konsumsi air minum kita itu satu hari itu ya antara 8 sampai 10 gelas. Gelas aqua yang 200 cc. Itu dalam 24 jam ya. Bukan untuk sekali minum. Klop-kloken gitu. Jadi idealnya seperti itu. Ya, jadi kebutuhan rata-rata tubuh kita setiap hari untuk air terutama. Nah, kemudian ini tanda-tanda kadar gula cenderung tinggi atau tidak terkontrol ya. Jadi sering ngato ya, sering menguap, angop. Menguap ini angop mas.